Baik, kita bertemu kembali. Kali ini kita bicara masalah keselamatan kerja, yaitu hazard kalau kita bekerja di ketinggian, dan bagaimana kita mengatasinya agar tidak terjadi insiden. Sebagaimana terlihat di gambar, seorang pekerja melakukan pekerjaan listrik pada ketinggian dengan kondisi seperti itu. Kemudian contoh satu lagi seperti yang terlihat di layar. Orang melakukan penggantian lampu jalan dengan peralatan kerja seperti itu. Seperti main akrobat. Apakah hal seperti itu juga sudah bisa dikatakan layak apa belum? Dan satu lagi, dengan alat bantu sekedarnya, orang melakukan penggantian lampu sebagaimana terlihat. Bagaimana sebenarnya kita supaya bisa bekerja dengan aman dan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja? Sekarang ada satu kasus lagi, kita akan memanen kelapa. Bagaimana kita bisa memanen dengan aman? Pertama, tentunya kita bisa memasang scaffolding di sekeliling kelapa dan kita melakukan pekerjaan ketinggian untuk memanen kelapa. Tapi bagaimana dengan pohon kelapa yang jumlahnya ratusan? Apakah kita akan memasang scaffolding ke seluruh pohon kelapa? Tentunya itu tidak praktis dan akan memakan biaya yang besar. Untuk kasus pemasangan lampu jalan dan juga memanen kelapa, lebih praktis disiapkan alat bantu yang memudahkan dan mempercepat pekerjaan, tapi tetap memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Kira-kira peralatannya seperti apa? Mari kita lihat undang-undangnya dulu. Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, kira-kira peraturan inilah bisa menjadi rujukan kita untuk memudahkan pekerjaan kita pada dua kasus di depan tadi. Mari kita lihat pasal yang mendekati sebagai rujukan pekerjaan kita. Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3. Pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, dan diagonal, dan seterusnya. Kata kuncinya di ayat 3 tadi adalah digunakan untuk memindahkan benda, muatan, atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bab 4, pesawat angkut, pasal 67, tentang jenis-jenis pesawat angkut. Kita langsung ke C, yaitu personal basket yang terdiri atas main lift atau boom lift, scissor lift, hydraulic stair, dan peralatan lain yang sejenis. Oke, jadi kita sudah tahu peraturannya, jenis-jenis peralatannya, sehingga kita bisa menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan kasus kita, yaitu pemasangan lampu jalan dan panen kelapa. Berikut adalah contoh gambar-gambar terkait dengan pesawat angkut untuk orang. Ini adalah skylift. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti gunting, itu adalah scissor lift. Sering juga disebut tangga elektrik. Baik, sampai di sini diskusi kita tentang alat angkut. Kritik dan saran bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Dan salam sukses.